Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Muhammad Faiz dari kelas 11 IPA 1. Nah, pada video ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan yaitu tentang sistem saraf dan hormon. Nah, jadi untuk sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, dan saraf. Adapun sistem endokrin adalah sistem yang memproduksi dan mengeluarkan hormon untuk mengontrol fungsi tubuh, sehingga sistem endokrin sering disebut dengan sistem hormon. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan penjelasan sistem saraf dan sistem hormon, saya sudah membuat mind maps tentang sistem saraf dan hormon. Itu ini bisa dilihat. Oke, jadi di mind maps ini saya membuat pada tabelnya itu sistem hormon yang terdapat karakteristik kelenjar endokrin dan macam-macam terletak kelenjar endokrin. Dan untuk sistem sarafnya yaitu ada bagian-bagian saraf, yaitu ada dendrit, badan sel, nukleus, akson, selubung, myelin, sel siswan, nodus, ronvier, dan cabang akson. Lalu ada jenis sel saraf yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Dan untuk jalan impulsnya yaitu pada gerak biasa, yaitu indera, lalu sensorik, lalu otak, dan lalu motorik. Dan yang terakhir adalah otot. Dan untuk pada gerak refleks yaitu indera, lalu ke sensorik, lalu ke sumsum, tulang belakang, lalu ke motorik, dan yang terakhir otot. Jadi itulah beberapa yang saya tuliskan dalam mind maps. Lalu saya akan jelaskan pada bagian berikutnya. Untuk selanjutnya yaitu membahas yang terlebih dahulu adalah sistem saraf. Untuk sistem saraf adalah sistem yang menerima dan mengirim sinyal atau disebut neurotransmitter ke dalam saraf pusat. Sistem saraf terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf perifer adalah saraf yang menghubungkan sistem saraf pusat ke seluruh tubuh. Saraf mengatur dua macam fungsi di dalam tubuh, yaitu saraf otonom dan saraf somatik. Saraf otonom adalah saraf yang mengatur bagaimana organ-organ dan kelenjar bekerja. Sistem ini bekerja tanpa harus kita perintah, misalnya detak jantung, gerakan saluran pencernaan, dan lain sebagainya. Sedangkan saraf somatik adalah saraf yang membawa informasi dari ke dalam saraf pusat. Saraf ini adalah sistem yang bekerja dalam kesadaran kita, misalnya pemerintah untuk menggerakkan tangan, membuka mulut, bereaksi ketika memegang suatu benda, dan contoh lainnya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan sistem hormon yang terdiri dari kelenjar yang memproduksi hormon. Organ yang terlibat adalah hipotalamus, timus, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan gonad. Sama seperti neurotransmitter pada saraf, hormon juga membawa pesan yang akan diterjemahkan oleh organ untuk melakukan perintah tertentu. Hormon akan beredar di dalam aliran darah dan menuju ke seluruh tubuh. Hormon butuh waktu yang lebih lama untuk memberikan reaksi, namun efeknya bertahan lebih lama. Dan itu adalah penjelasan dari sistem saraf dan sistem hormon. Dan selanjutnya kita akan membahas perbedaan sistem saraf dan sistem endokrin atau hormon. Nah, pembawa pesan yang terlibat, sistem saraf menggunakan sel saraf atau disebut neuron yang mengantarkan impuls berupa listrik. Sedangkan endokrin menggunakan pesan kimiawi. Organ yang terlibat sistem saraf melibatkan otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem endokrin melibatkan berbagai kelenjar. Sel yang terlibat. Sel saraf adalah neuron, sel siswan, dan sel glia atau disebut dengan neuroglia. Sel pada sistem endokrin adalah sel epitel. Sinyal sistem saraf spesifik dialirkan ke bagian tubuh tertentu, sedangkan sistem endokrin menyebar hormon ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan mengenai sel mana saja yang memiliki reseptor hormon tersebut. Respon sistem saraf sangat cepat dan hitung detik, sedangkan respon sistem endokrin lebih lambat. Respon sistem saraf cepat menghilang, sedangkan hasil respon hormon dari sistem endokrin bertahan lebih lama.
Kontrol kedua sistem saraf melibatkan kontrol sadar dan tidak sadar, sedangkan sistem endokrin hanya melibatkan kontrol tidak sadar. Untuk yang terakhir yaitu karakteristik kelenjar endokrin. Yang pertama, tidak memiliki saluran hormon langsung ke dalam cairan di sekitar sel. Yang kedua, menyekresi lebih dari satu jenis hormon, kecuali kelenjar paratiroid. Yang ketiga, memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Dan yang keempat, masa aktif kelenjar endokrin dalam menghasilkan hormon berbeda-beda. Dan yang terakhir, sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya dan senyawa non-hormon dalam darah serta impuls saraf. Baik, itulah penjelasan atau presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.